Halo semuanya, selamat datang di channel Teko Film, di mana channel ini kedepannya akan membahas sebuah kisah dari alur cerita film. Oke, kisah kali ini akan menceritakan film dari Jepang yang bergenre komedi drama romantis, yang dimana dikisahkan seorang siswa mengejar wanita impiannya, yang ia memiliki sebuah penyakit aneh yang membuatnya melupakan segala hal setiap hari Senin. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali di mana tahun ajaran baru akan segera dimulai. Seorang siswa bernama Yuki Hase berjalan di perpustakaan untuk mencari buku. Bukan untuk dibaca, melainkan buku itu akan dijadikan media untuk menggambarnya karena memang itulah hobinya. Suatu ketika dia melihat sebuah kartu perpustakaan milik seseorang yang terjatuh di lantai. Saat mengambil dan membacanya tertulis nama seorang wanita, yaitu Fujimiya Kaori. Hase beranggapan bahwa pemilik kartu itu sangatlah cantik, sementara teman dekatnya yang bernama Kiryu tidak peduli sama sekali. Ketika Hase mencium aroma yang terpancar dari kartu itu, tak disangka pemiliknya datang. Kaori datang dengan mengerutkan dahi dan kemudian langsung mengambil kartu tanpa sepatah kata. Setelah itu Hase pulang dengan naik kereta. Tak disangka Kaori yang salah menaiki gerbong kereta malah satu gerbong dengan Hase. Namun Hase tidak menyadarinya. Ia tertidur dan hampir melewati stasiunnya. Dia dengan sigap berlari dan melupakan bukunya yang tertinggal. Untungnya Kaori dengan cepat melemparkan buku itu kepada Hase dengan tersenyum. Sontak Hase pun berlari dan tersenyum sambil mengucapkan terima kasih. Singkat cerita, tahun ajaran baru telah dimulai dan Kiryu kembali satu kelas dengan Hase. Dan alangkah terkejutnya Hase ketika melihat nama Fujimiya Kaori ada dalam daftar teman satu kelasnya. Seketika itu Hase berlari ke dalam kelas dan dia pun melihat Kaori ada di sana. Dan ketika Hase ingin menyapa, bel sekolah pun berbunyi yang menandakan kelas akan segera dimulai. Dan setelah itu, Hase mengucapkan terima kasih untuk kejadian yang sebelumnya. Namun Kaori seperti tidak mengingat apapun. Dia hanya terdiam dan pergi meninggalkannya. Hase mengejarnya, kemudian dia memohon kepadanya untuk berteman, tapi Kaori menolaknya dan berkata itu mustahil. Hase pun semakin bingung dengan sikap Kaori yang berbeda itu. Hase yang terus berusaha mendekatinya, suatu ketika dia mengikuti Kaori ke atap sekolah. Kaori yang menyadari itu meminta Hase untuk menghentikannya. Saat Kaori akan pergi, Hase yang ceroboh menjatuhkan makanannya ke lantai. Dan Kaori yang melihatnya pun tidak tega dan kemudian memberikan bekal makanannya untuk Hase. Keesokan harinya, Hase mengembalikan kotak makanan Kaori. Saat itu dia menyadari bahwa Kaori adalah orang yang baik, meskipun dia selalu menolak ajakan pertemanannya. Melihat Hase mendekati Kaori, salah satu guru menjelaskan kepada Hase bahwa Kaori memiliki sebuah penyakit aneh di mana memori atau ingatannya akan direset setiap minggunya, yaitu pada hari Senin. Memang agak aneh penyakitnya di mana ia bisa mengingat kejadian Senin sampai Minggu, tapi Senin berikutnya ia akan lupa kejadian yang dialaminya pada minggu yang lalu. Yang ia bisa ingat hanyalah keluarganya saja dan akan melupakan orang-orang selain keluarganya. Karena itulah ia sama sekali tidak mau punya teman di sekolah. Saya mengira itu hanya mengada-ngada, namun sayangnya itu adalah fakta yang terjadi. Menurut dokter, itu adalah kenangan lama yang tidak ingin dia ingat, sehingga kenangan yang baru seakan ikut terhapus. Singkat cerita, hari Senin pun tiba. Hase memanggil Kaori dan dia menoleh, namun seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Begitu juga di hari Senin berikutnya, ingatannya akan hilang kembali seiring hari Senin.
Suatu ketika Hase mulai menyadari ada sebuah cara yang dapat ia coba agar Kaori tidak melupakan kejadian yang ia alami sebelumnya, yaitu ia harus mencatat ke dalam sebuah buku harian yang keesokan harinya Hase meminta kembali kepada Kaori untuk berteman kembali dan memintanya untuk bertukar buku harian. Hase meninggalkan buku itu dan membiarkan Kaori untuk menentukannya nanti. Ketika jam pulang sekolah, Kaori membuka dan membaca tulisan Hase yang isinya adalah cerita singkat tentang kegiatannya selama 1 pekan. Kaori yang melihatnya tersenyum dan kemudian ia pulang bersama ibunya. Ketika pulang, Kaori bertanya satu hal tentang bertukar buku harian. Sang ibu pun menjawab bahwa dia pernah melakukannya dan itu sangatlah menyenangkan. Tidak lama dari itu, teman SMP Kaori yang bernama Mayu memanggilnya. Kaori yang tidak ingat apapun hanya terdiam. Dan kemudian sang ibu dengan sigap menyapanya dan berkata bahwa mereka harus segera pergi. Malamnya Kaori terpikirkan oleh buku harian itu. Sang ibu yang menyadari bahwa Kaori akan bertukar buku harian merasa cemas. Karena menurut dokter, Kaori lebih baik tidak terlibat dengan orang-orang di sekitar. Keesokan harinya, Kaori menceritakan semua kepada Hase bahwa dia tidak bisa berteman karena penyakitnya itu. Ia tidak mau merepotkan seseorang yang akan dilupakannya nanti. Kemudian buku itu dikembalikan kepada Hase. Hase pun tidak menyerah, dia berkata bahwa dirinya tidak akan sungkan jika memang harus direpotkan. Kaori yang awalnya terus menolak hingga satu ketika Hase memasukkan buku itu ke dalam tas Kaori saat dia memberikan payungnya ke Kaori. Kaori yang sungkan akhirnya menerima payung dan buku itu, kemudian dia pergi. Di malam harinya, Kaori membuka dan membaca buku diari yang Hase berikan yang berisikan cerita minggu pertamanya saat bertemu Kaori di perpustakaan. Keesokan harinya, Hase melihat buku catatan yang telah diisi oleh Kaori. Dalam tulisan itu, Kaori meminta maaf karena sudah berkali-kali dia menolaknya. Dia juga bercerita bahwa sebenarnya dia sangat senang ketika ada seseorang yang mengajaknya berteman. Setelah itu mereka saling bertukar catatan setiap minggunya. Setiap hari Senin, Kaori akan memberikan buku itu kepada Hase dan mengambilnya kembali di hari Jumat untuk menceritakan pengalamannya di pekan itu. Singkat cerita, Hase mengajak Kaori untuk pulang bersama dengan teman-temannya dan mereka mengajak Kaori pergi ke festival lampion. Sementara itu, di saat yang sama, teman SMP Kaori yang bernama Kujo akan segera pindah ke sekolah mereka. Setelah itu juga Kujo melihat Kaori yang melewatinya begitu saja. Dalam hati Kujo, ia tampak kesal. Sepertinya telah terjadi sesuatu pada mereka di masa lalu. Singkat cerita, festival lampion sudah digelar dan mereka menggunakan setelan kimono. Kaori yang menggunakan kimono terlihat sangat cantik dan mempesona. Dan di malam harinya mereka menyaksikan festival itu dengan bahagia. Di saat yang sama, teman lama Kaori, Kujo, dan Mayu yang saling mengenal juga pergi ke festival lampion. Saat Kujo pergi membeli makanan, Mayu tidak sengaja bertemu dengan Kaori yang nampaknya masih tidak ingat apa-apa. Saat Kaori pergi, Kujo yang datang menghentikannya dan berkata, "Kau pengkhianat." Seketika itu ingatan masa lalu Kaori pun muncul. Ingatan saat Kaori mengalami kecelakaan. Setelah pingsan dan dibawa ke rumah sakit, Kaori tidak mengingat Hase karena ingatannya sudah terhapus kembali. Hase terdiam, naasnya hanya dia satu-satunya orang yang merasa kehilangan. Setelah itu, ayah Kaori yang datang berbicara kepada Hase. Dia sangat berterima kasih kepadanya, namun sebagai orang tua, dia lebih paham dengan kondisi putrinya itu. Namun Hase menegaskan jika memang Kaori tidak mau berteman dengannya, maka dia akan menyerah. Keesokan harinya, Hase memberanikan diri untuk pergi ke rumah Kaori. Dia memperkenalkan dirinya kembali dan meminta Kaori untuk membaca catatan sebelumnya. Hase berharap Kaori mau melanjutkan pertemanan itu. Singkat cerita, Kaori sudah membaca buku itu dan kembali berteman seperti biasanya.
Saat pelajaran akan dimulai, guru mereka memperkenalkan murid baru. Ia tidak lain dan tidak bukan itu adalah Kujo, yang sayangnya Kaori belum mengingat siapa dia sebenarnya. Setelah itu, Hase dan Kaori pergi ke perpustakaan. Ketika Hase ingin memperpanjang pinjaman bukunya, ia lupa membawa kartu perpustakaan. Untuknya, Kaori berbaik hati meminjamkan bukunya untuk Hase. Singkat cerita, acara festival di sekolah akan segera diadakan. Semua siswa di sekolah itu mulai menyiapkan keperluannya untuk acara tersebut. Saat itu Hase merasa tersanjung ketika Kaori tiba-tiba berkata bahwa Hase adalah temannya yang berharga. Dia jadi salah tingkah dan tidak sengaja menjatuhkan dinding yang kemudian merusak susunan domino di sekolahnya. Semua siswa panik karena itu adalah hasil kerja keras mereka. Sementara itu Hase mengajak Kaori pergi supaya tidak dicurigai. Setelah pergi ke perpustakaan untuk bersembunyi, Kaori mengucapkan terima kasih kepadanya karena berkat Hase ia bisa merasakan kembali kenangan, walau hanya sebatas membacanya dari buku catatan. Setelah itu, Kiryu mempergoki Hase dan menyeretnya untuk bertanggung jawab atas apa yang telah ia perbuat. Di saat yang sama, Kujo menghentikan Kaori dan menanyakan janjinya yang telah dia ingkari. Sayangnya, Kujo tidak tahu bahwa Kaori tidak bisa mengingat kenangan itu. Oleh karena itulah Kujo jadi kesal karena merasa sudah diabaikan. Setelah diceritakan bahwa Kujo menunggunya di kala itu, ingatan Kaori di masa lalu perlahan terus kembali. Hal itu membuatnya pusing dan terjatuh. Hase yang melihat sempat menyalahkan Kujo, namun kemudian dibantah karena Kaori berkata bahwa dirinya lah yang salah. Singkat cerita, acara festival di sekolahnya telah dibuka. Saat itu Hase bertemu dengan Mayu yang datang berkunjung. Ketika Mayu menghampiri Kujo dan bertanya tentang Kaori, Hase menyadari bahwa mereka berdua adalah teman lamanya. Kujo bingung ketika Mayu menyinggung soal penyakitnya Kaori. Hase yang mengetahui itu juga semakin membuat Kujo penasaran dengan apa yang tengah terjadi. Setelah itu Hase mengantar Kaori bertemu dengan kedua teman lamanya di atap sekolah. Setelah itu ia menjelaskan semuanya. Saat mereka bertiga masih SMP, Kujo dikabarkan akan pindah sekolah. Sebelum kepindahannya, Kujo menyatakan perasaannya kepada Kaori. Namun saat itu dia ragu karena tahu sahabatnya Mayo sangat menyukai Kujo. Sayangnya temannya yang melihat mengira Kaori adalah penikung sahabatnya sendiri. Sejak saat itu Kaori mulai dijauhi teman perempuannya, termasuk sahabatnya Mayu. Suatu ketika Mayu dibakar api cemburu ketika dia melihat Kujo dan Kaori akan saling bertemu. Dia menghentikan Kaori dan mengatakan dirinya adalah pengkhianat dan memutuskan tali persahabatannya dengan Kaori. Kaori yang sedih kemudian berlari dan akhirnya tertabrak oleh mobil. Setelah kejadian itu, Mayo sangat menyesal dan meminta maaf kepada Kaori. Kujo yang mengetahui kebenaran itu meminta Mayu pergi terlebih dahulu dan memberikan waktu bagi Kaori untuk memikirkannya. Setelah itu, Hase berusaha menguatkan Kaori yang mulai teringat dengan masa lalunya. Hase memeluk Kaori dan berkata, "Kamu tidak sendiri, aku akan melindungi kamu." Di saat yang sama, Kaori teringat bahwa di malam itu dia berjanji akan menemui Kujo untuk menjawab perasaannya. Menyadari bahwa Kaori menyukai Kujo, Hase menyembunyikan kesedihannya itu saat dia berkata, "Syukurlah ingatanmu sudah kembali." Di malam harinya, acara puncak dimulai. Hase terus menyembunyikan kesedihannya itu setelah menceritakannya kepada Kiryu. Kiryu merasa sangat kagum karena Hase memikul beban itu seorang diri. Setelah itu, Hase memutuskan untuk membakar buku catatan itu, catatan di mana ingatan Kaori semuanya tersimpan. Dan sejak saat itu, Kaori tidak lagi mengingat Hase. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain melihat Kaori dan Kujo kembali bersama. Suatu ketika Hase menghentikan gambaran yang ada di bukunya dan kemudian menitipkan buku itu kepada juniornya untuk dikembalikan ke perpustakaan.
Waktu pun berlalu dan tahun ajaran baru telah dimulai. Tidak ada yang spesial di tahun ini bagi Hase karena dia hanya menghabiskan waktunya seorang diri. Singkat cerita, hari kelulusan telah tiba. Hase memberanikan diri untuk meminta Kaori bertukar pesan dan kesan di buku kelulusannya. Saat itu Hase meninggalkan pesan. Sudah cukup bagiku melihatmu tersenyum sekali lagi. Kaori yang membaca pesan itu pun bingung. Dia tidak mengerti apa maksud dari tulisan itu. Tidak lama dari itu, Kaori dipanggil untuk datang ke perpustakaan. Dia dinyatakan masih nunggak satu buku pinjaman. Buku itu sempat dipinjam Kaori untuk Hase. Tentu dia tidak akan mengingatnya. Di saat yang sama, junior Hase yang lupa baru mengembalikan buku yang dimaksud. Saat diperiksa, ternyata buku itu berisi tentang kenangan Kaori. Kenangan ketika Hase pertama kali melihatnya, kenangan saat dia berulang kali ditolak untuk berteman dengan Kaori. Setelah melihatnya, Kaori menyadari bahwa itu adalah kenangan yang sangat berarti. Setelah itu, Kaori mencari Hase, berlari dan mencari ke setiap tempat hingga akhirnya dia menemukan Hase di atap sekolah. Kaori memang tidak mengingat kejadian itu, tapi dia berkata bahwa dia akan berusaha untuk mengingatnya. Dan akhirnya Kaori meminta Hase untuk berteman kembali. 言わせてばかりでごめんなさい。長谷祐樹くん、私と友達になってください。